Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gangguan integumen yang beranggotakan Aninda Ramadhani, Yuni Eka Sulistyawati, Bima Arya Widya Putra, Delvi Marsana Suryawati, Erdana Mira Anjani ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next. Pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah lapisan terluar dari tubuh yang terdiri dari kulit dan beberapa derivatnya seperti kuku, rambut, dan beberapa jenis kelenjar. Sistem ini memiliki banyak fungsi, diantaranya berfungsi sebagai aksesoris dan proteksi. Yang pertama ada kulit. 1. Epidermis. Epidermis merupakan lapisan paling luar kulit yang terdiri atas epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Epidermis hanya terdiri dari jaringan epitel, tidak mempunyai pembuluh darah maupun limfa. Oleh karena itu, semua nutrien dan oksigen diperoleh dari kapiler pada lapisan dermis. Lanjutannya, yang nomor 2, dermis. Ketebalan dermis bervariasi di berbagai tempat tubuh, biasanya 1-4 mm. Dermis merupakan jaringan metabolit aktif, mengandung kolagen, elastin, sel saraf, pembuluh darah, dan jaringan limfatik. Juga terdapat kelenjar ekrin, apokrin, sebaceus di samping folikel rambut. Yang ketiga ada hipodermis, sebuah lapisan subkutan di bawah reticularis dermis disebut hipodermis. Ia berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus terientasi terutama sejajar terhadap permukaan kulit dengan beberapa diantaranya menyatu dengan yang dari dermis. Untuk selanjutnya akan saya berikan kepada Saudari Yuni Eka. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Delvi. Gangguan integumen luka. Next. Definisi luka. Luka adalah suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan karena cedera atau pembedahan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh atau kulit yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Etiologi luka. Luka berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua, yaitu luka mekanik dan luka non-mekanik. Luka mekanik terdiri dari 1. Luka sayat atau vulnus schisum, 2. Luka memar atau vulnus contusum, 3. Luka robek atau vulnus laceratum, 4. Luka tusuk atau vulnus punctum, 5. Luka tembak atau vulnus sclerofaredum, 6. Luka gigitan atau vulnus morsum, 7. Luka terkikis atau vulnus abrasio. Sedangkan luka non-mekanik terdiri dari luka akibat bahan kimia, air raksa, dermix, sengatan listrik, radiasi, dan sinar X. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erda. Baik, saya akan melanjutkan diskusi dari Eka. Fase penyembuhan luka. Fase penyembuhan luka dibagi menjadi 3 fase antara lain yaitu 1. Fase inflamasi. Respon segera setelah terjadi injuri berupa pembekuan darah untuk mencegah kehilangan darah, memiliki karakteristik tumor, rubor, dolor, kolor, fungstiolisa. Fase awal terjadi hemostasis, fase akhir terjadi fagositosis. Lama fase ini bisa singkat jika tidak terjadi infeksi antara hari ke-0 sampai 5. 2. Fase proliferasi atau epitelisasi. Disebut juga fase granulasi karena adanya pembentukan jaringan granulasi. Luka tampak merah
segar mengkilat. Jaringan granulasi terdiri dari kombinasi fibrolas, sel inflamasi pembuluh darah baru, fibronektin, dan asam hyaluronat. Epitelisasi terjadi pada 24 jam pertama, ditandai dengan penebalan lapisan epidermis pada tepian luka. Next. 3. Fase maturasi atau remodeling. Terbentuknya kolagen baru yang mengubah bentuk luka serta peningkatan kekuatan jaringan atau tensile strength. Terbentuknya jaringan parut atau scar tisu 50-80% sama kuatnya dengan jaringan sebelumnya. Pengurangan bertahap aktivitas seluler dari vaskularisasi jaringan yang mengalami perbaikan berlangsung dari beberapa minggu sampai 2 tahun. Next. Faktor penyembuhan luka. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam proses penyembuhan luka, diantaranya ada faktor usia, ras, dan kedalaman luka itu sendiri. Menurut Kartika, tahun 2015, faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka terbagi menjadi 8 faktor, yaitu 1. Status imunologi atau kekebalan tubuh. 2. Kadar gula darah. 3. Rehidrasi dan pencucian luka. 4. Nutrisi. 5. Kadar albumin darah. 6. Suplai oksigen dan vaskularisasi. 7. Rasa nyeri. 8. Kortikosteroid. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Aninda. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Erda. Pengkajian luka. Pengkajian luka dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan berikut ini. 1. Status nutrisi pasien, BMI atau Body Mass Index, kadar albumin. 2. Status vaskuler, HB, TC, O2. 3. Status imunitas, terapi kortikosteroid atau obat-obatan imunosupresan yang lain. 4. Penyakit yang mendasari diabetes atau kelainan vaskularisasi lainnya. 5. Kondisi luka. A. Warna dasar luka. Dasar pengkajian berdasarkan warna slug atau yellow, necrotic tissue atau black, infected tissue atau green, granulating tissue atau red, epithelializing atau pink. B. Lokasi, ukuran, dan kedalaman luka. C. Eksudat dan bau. D. Tanda-tanda infeksi. E. Keadaan kulit sekitar luka, warna, dan kelembapan. F. Hasil pemeriksaan laboratorium yang mendukung. Prinsip penyembuhan luka. Penyembuhan luka yang baik memerlukan suasana yang lembab dengan tujuan antara lain 1. Mempercepat fibrinolisis. Fibrin yang terbentuk pada luka kronis dapat dihilangkan lebih cepat oleh neutrofi I dan sel endotel dalam suasana lembab. 2. Mempercepat angiogenesis. Keadaan hipoksia pada perawatan luka tertutup akan merangsang pembentukan pembuluh darah lebih cepat. 3. Menurunkan risiko infeksi. Kejadian infeksi ternyata relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan perawatan kering. 4. Mempercepat pembentukan growth factor. Growth factor berperan pada proses penyembuhan luka untuk membentuk stratum
korneum dan angiogenesis. 5. Mempercepat pembentukan sel aktif pada keadaan lembab invasi neutrofi 1 yang diikuti oleh makrofag, monosit, dan limfosit ke daerah luka berlangsung lebih dini. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Bima. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudari Aninda. Asuhan keperawatan gangguan integumen. Yang pertama pengkajian. Riwayat keperawatan. 1. Aktivitas. 2. Istirahat. 3. Eliminasi bowel. 4. Mobilitas. 5. Cairan. Next. Pemeriksaan fisik. A. Inspeksi dan palpasi kulit dengan menggunakan pen light untuk menyinari bagian lesi atau bengkak. Pemeriksaan seluruh permukaan kulit di bawah cahaya yang baik, lalu inspeksi dan palpasi di setiap area dengan memperhatikan warna kulit apakah normal atau abnormal. C. Tekstur kulit normal atau abnormal. D. Kelainan atau lesi kulit normal atau abnormal. E. Temperatur normal atau abnormal. F. Odor atau bau. Next. Prioritas diagnosa. Yang pertama, diagnosa 1 dapat menyebabkan cacat pada bagian kaki yang terluka. Diagnosa 2 dapat menimbulkan tetanus karena plat atau besi yang terkena pada kaki sudah berkarat. Yang ketiga, diagnosa ketiga menimbulkan infeksi pada kaki yang terluka karena lukanya tidak segera diobati atau ditangani. Perencanaan. Yang pertama, luka di kaki sembuh. Yang kedua, diharapkan nyeri di kaki berkurang. Perencanaan tindakan. Yang pertama, menganjurkan untuk makan yang banyak agar cepat sembuh. Yang kedua, menganjurkan agar luka tetap kering. Ketiga, menganjurkan untuk kontrol 2 hari sekali untuk membersihkan luka. Keempat, membantu pasien untuk mendapatkan posisi yang nyaman. 5. Mengajarkan teknik relaksasi masase sekitar nyeri. Next. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.